Dan di antara hal yang menunjukkan kesimpulan Islam, ternyata solusi rumah tangga pun diajarkan. Solusi rumah tangga dalam hari problematika rumah tangga pun diajarkan dalam Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi permasalahan. Tentu bukan permasalahan yang terlalu sering terjadi, tidak, tetapi beberapa permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan demikian agar kita tahu bagaimana Nabi dalam menghadapi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi problematika tersebut. Dan untuk menjadi penghibur hati, pelipur lara jika terjadi problematika rumah tangga antara kita dengan istri kita, maka kita perlu ingat bahwasanya hal ini juga terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama problematika tersebut masih wajar dan kuantitasnya tidak banyak, maka itu adalah kehidupan rumah tangga yang normal, yang tidak bisa dihindari. Kecuali kalau problematika tersebut, permasalahan tersebut sering, harian ya, selalu terjadi keributan, ini adalah kehidupan rumah tangga yang tidak wajar. Harus segera ditangani dengan serius. Adapun kalau problematika sesekali, seminggu sekali, sebulan sekali, biasalah. Siapa sih rumah tangga yang tidak ada problematikanya? Meskipun konsekuensi dari kita semakin ikut pengajian, maka seharusnya problematika tersebut semakin sedikit. Karena seorang lelaki yang ikut pengajian harusnya dia ngerti kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Dan sebaliknya seorang wanita yang sering ikut pengajian harusnya semakin tahu apa kewajiban-kewajibannya kepada suaminya. Karena tidaklah problematika rumah tangga terjadi kecuali di antaranya karena masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Karena saya sering sampaikan kisah ini. Saya pernah umrah sama seseorang, dia ketika ketemuan di hotel, kemudian dia cerita, dia bilang, "Ustaz, saya alhamdulillah sudah 3 tahun ikut pengajian, baru kenal sunnah. Dan alhamdulillah Ustaz, sejak saya kenal sunnah, istri saya kenal sunnah, kami tidak pernah bertengkar. Padahal dulu kami sering bertengkar. Sejak kami ngaji, kami enggak pernah cekcok, enggak pernah bertengkar. Terkadang saya rindu untuk bertengkar lagi ya. Karena terkadang bertengkar itu ada asiknya terkadang. Jangan sering-sering." Dan di antara kisah yang menarik atau kisah yang menakjubkan adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Aqamat Ummu Salihin ma'i 20 sanah. Fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah." Sungguhnya Ummu Saleh hidup bersamaku berumah tangga selama 20 tahun. Dan kami tidak pernah berselisih dalam satu kata pun. Tidak pernah ribut selama 20 tahun. Dan itu perkara yang sangat menakjubkan. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan ada problematika di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya agar kita tahu bagaimana sih sikap yang benar dalam menghadapi problematika rumah tangga tersebut. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata problematika yang timbul gara-gara kecemburuan di antara istri-istrinya. Dan sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Contoh bagaimana masalah rumah tangga antara istri-istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kecemburuan Sarah kepada Hajar, ya. Bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi problematika tersebut dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan contoh kasus yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana metode-metode Nabi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.